pemirsa Indofo News yang mulo gatong ngejamo habu nikeo. Jamo sajian begitu andep seputar hubungan bilateral antara Indonesia jamu Korea Selatan. Ada informasi segenapnya Pak Gam sesuaikan Indofo News yang berjamu Sikam Putri Maria jamu Serundo Sikam Sifra Clara. Berita pertama adalah seputar kerjasama badan usaha milik negara dengan badan usaha milik Korea Selatan. PT Pertamina Persero dan Exim Bank Korea Selatan melakukan kerjasama dengan menandatangani framework agreement senilai 1,5 miliar US dollar. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Keuangan Pertamina, Pahala N. Monsuri, serta CEO Exim Bank, Eun Sung-so, saat pertemuan Partnership Forum Oil and Gas Downstream Indonesia di Seoul, Korea Selatan pada awal Juli 2019. Untuk mengupas lebih jelas lagi bagaimana hubungan kerjasama antara PT Pertamina dengan Exim Bank, saya sudah terhubung melalui via telepon dengan Bapak Direktur Keuangan Pertamina. Selamat siang Bapak Pahala, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga, puji Tuhan, sehat. Baiklah, kalau begitu saya akan menanyakan beberapa hal tentang hubungan kerjasama yang dijalin oleh PT Pertamina dengan Exim Bank Korea Selatan. Menurut Bapak, bagaimana dampak yang terjadi dalam menjalin hubungan kerjasama ini, Pak? Sangat baik menurut saya, karena adanya framework agreement dapat mempermudah kerjasama yang melibatkan mitra potensial lain dari Korea Selatan. Dan adanya kolaborasi kerjasama antara vendor dari kedua negara ini. Lalu, bagaimana cara Pertamina dalam meminimalisir adanya hambatan yang ada? Hambatan yang umum PT Pertamina hadapi ialah permasalahan dari oknum-oknum yang tidak jujur yang menyalahgunakan kekuasaan. Cara penanggulangan yang Pertamina kerjakan ialah menetapkan berbagai kebijakan mengenai hal tersebut. Jadi seperti itu ya Pak. Baiklah, pertanyaan yang terakhir Pak. Jadi menurut Bapak, apa pesan yang didapat dalam menjalankan hubungan kerjasama ini? Kesimpulannya, kerjasama antara dua negara itu sangat penting dilakukan karena sangat menguntungkan bagi negara Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan tentunya di dalam suatu hubungan kerjasama kedua belah pihak itu seharusnya harus ada rasa saling percaya, hubungan yang selaras dan dapat menciptakan hal-hal yang baru. Baik, kalau begitu Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak. Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan telah berlangsung selama 55 tahun. Pada tanggal 8 sampai 10 November 2017, hubungan ini semakin dipererat dengan adanya kunjungan kenegaraan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia melalui Republic of Korea with Republic of Indonesia Joint Vision Statement for CO Prosperity and Peace. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership yang berfokus pada pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people-to-people exchange, serta kerjasama regional dan global. Dalam menjalin kerjasama, tentunya ada pengaruh yang dihasilkan, yaitu munculnya Korean Wave. Istilah ini diberikan karena tersebarnya budaya pop Korea dalam pasar musik dan perfilman Indonesia. Salah satu bentuk dari Korean Wave adalah K-food atau makanan Korea. K-food sudah mencolok di Indonesia. Salah satu contoh dari K-food ialah tteokbokki. Makanan ini berbahan dasar tepung beras, biasanya dimasak dengan bumbu gochujang yang komposisinya mengandung alkohol. Dalam pameran Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia Nasional pada Kamis 3 Oktober 2019 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, ada dua siswa SMA Negeri 2 Cibinong, Resti Kasyafa Ambariza dan Amanda Adelia Putri yang sukses memadukan kuliner Indonesia dan Korea. Kuliner yang mereka ciptakan yaitu tteokbokki dengan cita rasa lokal yang diberi nama Taboki Talas Bogor Tapoki Kabayan. Produknya ini mengandung akulturasi dari budaya Indonesia dengan Korea Selatan. Membuat tteokbokki menggunakan bahan lokal dan varian rasa Nusantara yang dijamin halal. Tepung talas terbuat secara organik jadi tembuk halus tanpa menghilangkan bentuk asli dari tteokbokki asal negara ginseng tersebut. Talas Bogor yang sudah dijemur akan dicampurkan dengan varian rasa khas Nusantara. Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan kerjasama yang solid. Tanda kerjasama antar kedua negara ini dapat dilihat dari perdagangan alutsista guna keamanan kedua negara. Indonesia membeli alutsista berupa kapal selam Sangbogo untuk TNI Angkatan Laut dan pesawat latih tempur T-50I Golden Eagle
dan pesawat latih ringan KT-1B untuk TNI Angkatan Udara. Korea Selatan juga membeli pesawat CN-235 buatan Indonesia sebagai kompensasi perdagangan. Hubungan antar tentara Indonesia dan tentara Korea Selatan sangat erat. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya pelatihan personel militer di fasilitas pelatihan Presidential Security Service (PSS) Korea Selatan. Saat membahas pemeliharaan dan peningkatan kerjasama kedua pihak, delegasi militer juga sering melakukan pertukaran kunjungan. Selain pada bidang pertahanan, Indonesia dengan Korea Selatan juga melakukan ekspor impor pada makanan awetan hewani. Ekspor produk perikanan Indonesia ke Korea Selatan dipastikan akan terus meningkat. Nilai transaksi diproyeksikan mencapai 1 juta US dollar atau setara 14 miliar rupiah. Produk-produk perikanan yang diminati oleh Korea Selatan meliputi ikan makarel, ikan layur, dan cumi-cumi. Sebelum produk-produk perikanan diekspor, ada teknik pengawetan dengan pembekuan yang dilakukan terlebih dahulu. Ikan dapat dibekukan dan disimpan pada suhu minus 45 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, reaksi enzimatis dan aktivitas mikroorganisme yang dapat membuat ikan busuk akan berhenti. Oleh karena itu, diharapkan hubungan kerjasama perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkatkan nilai perdagangan dalam sektor perikanan yang lebih baik bagi kedua negara. Berita selanjutnya adalah mengenai seputar hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pada Jumat 9 April lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peluncuran pesawat KFX-IFX di Korea Selatan. Reporter kami akan menyampaikan informasi selengkapnya melalui liputan yang telah direkam sebelumnya. Dalam postingan Instagram, Prabowo Subianto sedang bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Yeon Soo-hook menghadiri undangan Rollout Fighter Jet KFX-IFX. Pesawat KFX-IFX yang diberi nama KF-21 Bornman merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Di tubuh pesawat tersebut terdapat bendera Indonesia dan bendera Korea Selatan. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan di proyek ini sempat menggantung tanpa suatu kejelasan. Melalui pertemuan dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Soo-hook, Prabowo berharap hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, perdamaian, dan juga stabilitas kawasan. Perlu diketahui dalam jet tempur, baik saat lepas landas maupun mendarat, terdapat penerapan gerak parabola, di mana awal dari ketinggian tertentu membentuk sudut elevasi terhadap garis horizontal. Payung pemirsa, penanda berbentuk kale ijo, sekaligus mengakhirkan pertumbukan gamdawah ijo. Sikam Sifrakara Jamu Serundo Sikam Putri Maria mewakili Union Serundo kerja saya bertugas pamit undur diri anjak ada panik. Tetap tutupi protokol kesehatan, memakai masker, ngebasuh pungeu, jamu ngejago jarak, sampai tunggu jamu terima kenai.